secara tradisional. Kalau tradisional itu apa yang membedakan? Yang membedakan adalah adanya pemisahan kabel untuk kabel data sama kabel ini, kabel apa, untuk internet, itu dipisah. Coba kamu taruh bawah, agak ke bawah. Nah, udah. Itu kan akses provider. Itu kan ke atas ya, ada MDF ya. Berarti itu kan IP PABE kemudian MDF. Nah, itu apa itu? Berarti itu ini untuk voice ya. Untuk voice ya itu. Kemudian yang FPP, kemudian Core 5 SW room. Nah, itu dipisah dia antara data dengan antara suara dan data ya. Antara suara dan data dia dipisah. Itu bedanya yang di apa? Di Ethernet ya, yang menggunakan Ethernet di tradisional. Ya, yang di tradisional itu beda. Dibedakan. Jadi ada fiber patch panel-nya sama ke itu core SW-nya dia sendiri. Ya, itu dibedakan. Itu yang tradisional. Tapi coba kamu lihat kalau ke bawah. Ini masih sama ya. Dia sama. Ya, ini ya kalau pakai GPON. Kalau pakai GPON dari OLT equipment itu, dia langsung ke 24 port fiber distribusi panel. Ya, ini langsung. Misalkan perangkatnya OLT equipment itu dia inputnya dari apa? Dari JBE Core Suite layer 3, IP PABX-nya masuk, IP base paging sistemnya masuk, IPTV masuk, IP kamera masuk, itu semua masuk di OLT equipment. Kalau yang tadi dipisahkan 2 gitu ya. Yang internet sama yang data. Suara dan data. Suara dan data itu dipisahkan. Tetapi kalau pakai GPON, semua inputnya yang mana? Yang biru tua di bawah itu loh. Yang kanan. Nah, yang biru di bawah sendiri itu kan ada IP kamera, ada IP TV, ada IP base paging system, ada IP PABX, ada JBE Core Switch layer 3, itu semua masuk ke OLT system. Gitu ya. Nanti dia semua inputnya itu di situ masuk ke OLT equipment. Nah, keluarnya apa? Keluarnya sudah fiber. Nanti dari OLT ke 24 port fiber itu sudah dalam satu kesatuan gitu. Itu bedanya. Paham? Baru nanti dari 24 port itu dia dipecah-pecah di setiap tempatnya. Ya, setiap room-nya saya kasih NAP 16, room-nya saya kasih 16. Kalau saya di situ ada 32, berarti saya butuh 2 kali 16 NAP gitu ya, misalkan. Oke, ada pertanyaan? Ini lebih kompleksan kalau tradisional berarti. Iya, lebih kompleks tradisional. Karena apa? Dia dipisahkan suaranya sendiri, yang datanya dia sendiri. Makanya kan semua sekarang bertumpu ke optik kan. Karena inputnya dengan berbagai macam input dia sudah mampu masuk ke dimasukkan di OLT equipment-nya itu tadi. Gitu. Kalau secara performansi juga beda ya? Secara performasi gimana? Kalau optik kan dia sudah tera kan. Nah, seperti sekarang pandemi, semua orang pakai voice, pakai video call. Bener enggak? Bandwidth-nya gimana?
Besar kan? Kalau pakai tembaga saya pisah, kuat enggak? Ya enggak kuat. Kuat. Ya. Kapasitasmu kurang besar. Ya. Ya, karena ada optik itu akhirnya ini masih performansinya masih bagus gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Jelas, Bu. Jelas. Ada pertanyaan lagi yang bawah? Mungkin saya nanti enggak full ya, paling saya sampai jam 1-an ya. Saya mohon izin sampai jam 1-an karena saya harus ngerunning sesuatu ya. Nanti saya kasih tugas lagi aja. Yang ini tugas ini ada pertanyaan lagi enggak yang bawahnya? Yang tadi Bu saya, Bu. Yang mana? Yang tadi. Yang Heeh. Kan sudah terjawab. Oh, yang ini. Iya, Bu, yang Oke. ini. Oke. Agak atas lagi. Soalnya apa? Saya juga Ini, Bu, lupa. soalnya, Bu. Oh Hitung ya. perangkat per unit tiap lantai dengan menggunakan konfigurasi FTTH. Sekarang diketahui 12 lantai, kemudian ada basement-nya. Ya. Basement, kemudian nomor ruangan tiap jumlah ruangan. Terus tahu mezanin? Mezanin itu ruang terbuka ya? Terbuka. Oh, ya. Sama ini roof deck-nya. Nah, kemudian ini ruangan per lantainya di lantai 3 sampai 12 itu ada 14 ruangan. Dikali sama 12 lantai itu tadi. Terus ground ini ruang bawah tanahnya itu ada 5 ruangan, mezanin di lantai mezanin ada 7 ruangan dan di lantai 2 ada 7 ruangan. Nah, kemudian kalau di PPT-nya Bu Hania kemarin kan di basement ini kan core B-nya 3 ya, 3 sama 1. Nah, saya itu pahamnya gini Bu, kalau core A ini itu isinya ruangan-ruangannya. Nah, kalau core B ini itu lantai-lantainya Bu. Jadi makanya di sini satu semua. Core B itu adminnya ya? Iya. Admin. Tapi intinya gini, di sini soalnya diketahuinya cuma 2 core gini, Bu. Iya. Iya, dia diasumsikan di situ di adminnya 1. Drop itu number of ini setiap titik itu nanti dia ada asumsinya dia dua kabel gitu. Nah, ini kan perangkatnya. Yang dihitung kan perangkatnya. Jadi satu perangkat itu nanti dia ada 2 kabel, kabel TX sama kabel RX gitu maksudnya. Maksudnya soal itu loh ya. Di perangkat itu nanti ya misalkan GPON itu saya butuh untuk transmit secara receive, transmitnya 1, receive-nya 1. Bisa aja satu core bisa transmit receive. Tergantung dari metodenya. Gitu. Terus kok ada lantai 13 itu kenapa? Kenapa? Kok ada lantai 13? Di PPT-nya Bu Hani ada ini lantai 13-nya lagi gitu. Nah, itu saya belum paham. Iya, sebentar. Coba sih yang di PPT. Iya. Ini terlihat enggak? Iya. Yang PPT-nya banyak. Ini Bu. Ini Bu, ada lantai 13 Bu. Ya. Coba ke atas. Ini Bu. Soalnya sama Bu. Kenapa 13 dikasih? Iya. Itu kan di adminnya. Dia asumsinya di admin di atas. Mungkin ada perangkat di situ apa yang dia harus transmit atau receive dari satu kantor ke kantor yang lain. Asumsinya seperti itu. Makanya yang ada kan cuma core B. Core B itu kan adminnya.
Bener. Yang Qurannya kan 0 kamarnya. Ya. Qurannya. Ya. Ya, yang ada cuma korbe kan? Ya. Ini Bu, sama basementnya ini kan harusnya satu nggak sih Bu? Perangkatnya. Iya, ekornya kan 2 kan Bu ini. 1, terus ininya 0. Bacaan atas. Ya enggak Bu. Kenapa? Kenapa kok 3? Ya, kenapa kok 3 Bu? Itu satu admin itu loh. Tadi mana yang 2? Number of basement 2. Terus itu. Ya, ini yang bawahnya, bawah sendiri. Bawah sendiri. Satu admin. Nah, satu admin. Nah, berarti kan 3. Nah, ini kok yang satunya 1 Bu. Enggak 3 juga. Ya, tinggal asumsi aja. Asumsinya apa? Gitu. Masih bingung Bu saya Bu. Ngasumsikannya ya. Ngasumsikannya dia di 3 lantai gitu ya. Tiap 3 lantai dia saya kasih 1. Satu perangkat gitu ya. Nanti dia mengendalikan 1 perangkat 3 lantai itu 1 perangkat mengendalikan 3 lantai. Oh, ada 12, saya ambil 3 gitu. Ya, asumsi itu aja. Kalau saya gini salah bener Bu. Kalau saya. Berarti kan itu handle semua. Nah, kalau boleh aja seperti itu, tapi kelebihannya apa? Kelebihannya ini murah. Tapi kalau ada trouble, misalkan semua trouble, ya trouble semua. Karena enggak ada ini kan, enggak ada backup. Enggak ada backupnya. Iya, Terus misalkan yang 15 sampai 19, oh dia di cover 1 perangkat A. Kalau yang trouble 1 perangkat A ya perangkat A, tapi kalau perangkat B-nya ya kalau dijadikan 1 muat enggak, ada yang 15 16 snap 2 kalinya, enggak ada. Oh, berarti saya butuh 3 perangkat gitu. Tadi itu asumsinya. Ya, 1 safety-nya, yang kedua ada enggak perangkatnya, itu cara berpikirnya. Sebenarnya kalau misalnya nggak ada ruangan, nggak ada ruangannya gini, nggak perlu juga, nggak apa-apa kan Bu ya, korbe. Misalkan korbe 0 gitu Bu. Yang roof deck. Ya boleh, tapi kan, biasanya kan kalau perusahaan besar dia mesti mengkonek kemana, mesti dia punya asumsinya dia dengan ini office yang kecil atau dia dengan perbankan, kan dia mesti harus nembak sesuatu. Iya. Iya, biasanya seperti itu, ditaruh di atasnya, misalkan ke antenanya, ya dia connect dengan FTTM-nya, misalkan seperti itu. Benar enggak? Iya, benar enggak? Masuk akal? Masuk akal Bu, jelas Bu. Ya, jelas ya. Kan aplikasinya kan banyak yang kayak gitu, jadi gedung itu dia enggak akan sendiri, mesti dia punya beberapa terhubung dengan beberapa gedung misalkan. Ya enggak? Iya Bu. Oke, clear ya berarti? Clear Bu, jelas. Yang lain? Makasih ya Nu. Oh iya Bu, sama-sama Bu, saya juga terima kasih. Yang lain ada enggak?